1 Tawarik 17 ayat 1 sampai 5. Janji mengenai bait suci yang akan didirikan oleh Salomo. Ayat 1. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda tua." Lalu berkatalah Nathan kepada Daud, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau." 3. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Allah kepada Nathan demikian. 4. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk diam. 5. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tetapi aku mengembara dari kemah ke kemah dan dari kediaman ke kediaman. Amin. Bu Rahayu mental langsung ke Bu Mensi, ayat 6 sampai 10. Oh ini Ya, Bu Bu. Rahayu. Bu Rahayu ikut baca 6 sampai 10 atau lewat dulu ya ke Bu Mensi ya. Ya silakan Bu Mensi. Saya nyimak ya Bu Juli. Oh ya ya Bu Rahayu. Bu Mensi 6 sampai 10. Ya Bu, ayat 6. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku, demikian mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika mengiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu daripadamu. Aku akan membuat seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel dan akan menamakannya sehingga ia dapat diam di dalam tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditekan oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Ayat 10. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan menundukkan segala musuhmu. Juga aku beritahukan kepadamu, Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Amin. Ida 11 sampai Ya. 15. Ya, silakan. Iya. Ayat 11. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. 12. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. 13. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. 14. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. 15. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Amin. Bu Ati 16 sampai 20. Di unmute. Daud. Ya, silakan. Ya. Doa syukur. Oh, sorry. Udah kan ya? Doa syukur Daud. Ayat 16. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" 17. Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Ayat 18. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hambamu ini? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini? Ayat 19.
Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hatimu engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ayat 20, ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Amin. 21, dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel yang Allahnya pergi membebaskan mereka, yang membebaskan menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umatmu yang telah kau bebaskan dari Mesir. 22, engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan engkau ya Allah, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. 23, dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini, dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. 24, maka namamu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel, maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. 25, sebab engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini, bahwa engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa di hadapan-Mu. 26, oleh sebab itu ya Tuhan, engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. 27, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Saya ya Bu, Ya, itu Bu Leni mau baca nggak Bu? ini mau baca atau nyimak, Bu? Di kantor bukannya dia? Nyimak kayaknya, Bu. Oh ya udah, thank you Bu. 1 Tawarik 18 ayat 1 sampai 5, kemenangan Daud. Sesudah itu Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu ia merebut Gad dan segala kotanya dari tangan orang Filistin. 2. Dan Daud memukul kalah orang Moab sehingga orang Moab takluk kepadanya dan harus mempersembahkan upeti. 3. Selanjutnya Daud memukul kalah Hadadezer, Raja Coba, dekat Hamat ketika ia pergi menegakkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Ayat 4. Daud merebut daripadanya 1.000 kereta, 7.000 orang pasukan berkuda, dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keping segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kereta, 100 ekor kuda kereta. 5. Lalu orang Aram dari Damsik datang menolong Hadadezer, Raja Joba, tetapi dari antara orang Aram itu Daud menewaskan 20.000 orang. Amin. Bu Mensi, ya. Ayat berapa, Bu? Ayat 6. Ayat 6. Mana dia ya? 1 Tawarik 18 ayat 6. Iya, ya, Bu. Sebentar. Ya, sudah. Ayat 6. Kemudian Daud menetapkan pasukan-pasukan penduduk di daerah orang Aram dari Damsik, dan orang Aram itu menjadi budak Daud yang harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Sesudah itu Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh orang-orang Hadadezer, lalu membawanya ke Yerusalem. Dan dari Tibhat dan dari Kun, yaitu kota-kotanya Hadadezer, Daud mengangkut amat banyak tembaga daripada Salomo membuat laut, tembaga, tiang-tiang, dan pelengkap tembaga. Ketika didengar Tou, Raja Hamat, bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadezer, Raja Soba, maka ia mengutus Hadoram, anaknya, kepada Daud
kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya karena ia telah berperang melawan Hadadezer yang memukul dia kalah, sebab Hadadezer sering memerangi Tou dan Hadoram membawa pelbagai barang-barang emas, perak, dan tembaga. Amin. Ayat 11, juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan, bersama-sama perak dan emas yang diangkutnya dari segala bangsa, yakni dari orang Edom, dari orang Moab, dari Bani Amon, dari orang Filistin, dan dari orang Amalek. 12, Abisai, anak Zeruya, menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. 13, lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Pegawai-pegawai Daud. 14, demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. 15, Yoab anak Zeruya menjadi panglima, Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara. Amin. Terus sampai 17. 16, Zodak bin Ahitub dan Ahimelek bin Abiatar menjadi imam, Saus menjadi panitera. 17, Bedaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kriti dan orang Peliti, dan anak-anak Daud adalah orang-orang utama yang diperbentukan kepada raja. Amin. 1 Tawaris 19 ayat 1-5. Daud berperang melawan Bani Amon dan orang Aram. Ayat 1. Sesudah itu matilah Nahas, raja Bani Amon. Lalu anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ayat 2. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud mengirim utusan untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu kepada Hanun untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya, ayat 3, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik dan mengintai dan menghancurkan negeri ini, maka pegawai-pegawainya datang kepadamu? Ayat 4, lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu. Disuruhnya mencukur mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pangkal paha mereka. Kemudian dilepasnya mereka. Ayat 5, ketika mereka berjalan pulang, diberitahukan kepada Daud tentang orang-orang itu. Lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kembali. Amin. 6-10. 6, setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka telah membuat dirinya dibenci oleh Daud, maka Hanun dan Bani Amon itu mengirim 1.000 talenta perak untuk menyewa kereta dan orang-orang berkuda dari Aram Metasopotamia, dari Aram Maka, dan dari Aram Zoba. 7, mereka menyewa 32.000 kereta serta raja negeri Maka dengan tentaranya yang datang berkemah dekat Medeba. Juga Bani Amon itu berkumpul dari kota-kota mereka dan datang untuk berperang. 8, ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab maju dengan segenap tentara dan pahlawan. 9, lalu Bani Amon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu kota, sedang raja-raja yang ikut datang ada tersendiri di padang. 10, ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnyalah sebagian dari orang pilihan Israel, lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Amin. Ayat 11, selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai, adiknya, dan mereka mengatur barisannya berhadapan dengan Bani Amon itu. 12, lalu berkatalah Yoab, jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi jika Bani Amon itu lebih
kuat daripadamu, maka aku akan menolong engkau. 13. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. 14. Lalu Yoab dan tentaranya yang bersama-sama dengan dia maju menghadapi orang Aram itu untuk berperang, dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. 15. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun larilah dari hadapan Abisai, adik Yoab, dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu Yoab pulang ke Yerusalem. Amin. Ayat 16, ketika orang Aram melihat bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengirim utusan-utusan dan menyuruh orang-orang Aram yang di seberang sungai Efrat maju berperang di bawah pimpinan Yosofak, panglima tentara Hadadeser. Setelah itu diberitahukan kepada Daud, maka dikumpulkannya seluruh orang Israel, sebagiannya diserabikannya sungai Yordan, lalu sampai ke dekat mereka dan diaturnya barisannya melawan mereka. Ketika Daud mengatur barisannya berhadapan dengan orang Aram itu untuk berperang, maka mereka bertempur melawan dia, tetapi orang Aram itu lari daripada hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu 70 ekor kuda kereta dan 40.000 orang pasukan berjalan kaki dari Sofak. Panglima tentara itu dibunuhnya. Ketika dilihat orang-orang yang takluk kepada Hadadeser bahwa mereka telah terpukul kalah oleh Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan Daud dan takluk kepadanya. Sesudah itu, orang Aram tidak mau lagi memberi pertolongan kepada Bani Amon. Amin. 1 Tawarikh pasal 20, perang melawan Bani Amon berakhir. Ayat 1, pada pergantian tahun pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Yoab membawa keluar bala tentaranya. Lalu ia memusnahkan negeri Bani Amon. Kemudian ia maju dan mengepung kota Baba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Yoab memukul kalah Raba dan meruntuhkannya. 2. Sesudah itu Daud mengambil mahkota dari kepala raja mereka, beratnya ternyata setalenta emas. Bertahtahkan sebuah batu permata yang mahal dan itu dikenakan pada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali zarahan dari kota itu. 3. Penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksakannya bekerja dengan gergaji, penggerak besi dan kapak. Demikianlah juga diperlakukan Daud segala kota Bani Amon. Sesudah itu pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Yerusalem. Peperangan melawan orang Filistin. Sesudah itu timbullah pertempuran melawan orang Filistin di Gezer. Pada waktu itu Sibhai orang Yusa memukul kalah Sipai, seorang dari keturunan raksasa, dan mereka ditundukkan. 5. Maka terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin. Lalu Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi, saudara Goliat orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Amin. Ayat 6, lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. 7, ia mengolok-ngolok orang Israel, maka Yonatan anak Simea kakak Daud menewaskannya. 8, orang-orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Amin. Amin. Kita lompat. Iya kan? Oh iya. Kita lompat ke 1 Timotius 1. Bu Har mau ikut baca? Atau saya lewati ya? Ikut. Oh ya, silakan. 1 Timotius 1 ya. 1 sampai 5. Ya, sebentar. Timotius. Lanjut aja, Bu. Nanti aku yang kedua lagi. Lanjut aja dulu, Bu. Saya tak nyari dulu. Oh iya ya.
baru unmute tadi ya. Ah, Salam. Pasal 1 dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah Juru Selamat kita dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. 2 kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita menyertai engkau. Mengenai ajaran sesat. 3. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. 4. Ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka, dan bukan tertib hidup keselamatan yang ditujukan Allah dalam imam. 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari imam yang tulus ikhlas. Amin. Saya baca deh, Bu. Ya. Saya Oh baca. jadi Bu Ati dulu, Bu Harmoni, baru nanti baru Kaneti. Silakan. Oke. Bu Ati. Ini Bu Har dulu. Maksudnya Bu Haryani, baru Bu Harmoni. Ya, Harmoni, baru Bu Neti. Ya. Silakan, Bu. Ya. Ayat 6, tetapi ada ayat 6 ya, Bu. Iya, betul. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. 7. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. 8. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. 9. Yakni dengan keinsapan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, tak bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya. 10. Bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Amin. 1 Timotius 1 ayat 11, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. 13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah dikulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. 14. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Amin. 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas Timotius, tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius, anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik
dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antara Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Amin. Terima kasih Bu Joli. Tuhan memberkati. Bu Suti, pasal 2. Ya Bu, 1 Timotius 2 ayat 1-5 mengenai doa jemaat. Satu, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan dan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Dua, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Tiga, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Empat, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Amin. Ayat 6, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Ayat 8, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa berselisih. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Amin. Ayat 11, seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran yang dengan patuh. 12, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. 13, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. 14, lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. 15, tetapi perempuan itu akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Amin. Amin. Baik ibu-ibu, baik kita akan bersaat teduh, kita minta bimbingan Roh Kudus untuk menanamkan rema bagi kita satu persatu.
Baik Ibu-Ibu, kita sudah selesai membaca firman di Tawarik dan Timotius ya. Jadi secara umum ya 1 Tawarik 17 ini mengenai janji Allah kepada Daud, di mana di sini Daud ingin membangun bait Allah untuk tabut perjanjian ya. Nah, melalui Nabi Nathan Allah mengatakan bahwa Daud bukan orang yang akan membangun bait Allah, tetapi yang membangun bait Allah itu adalah anaknya, yaitu Salomo. Sebaliknya Allah berjanji kepada Daud untuk membangun rumah ya, dalam tanda petik rumah Daud. Nah, rumah yang dimaksud ini adalah keturunan kerajaan yang akan tetap ada. Nah, kemudian Daud menanggapi dengan doa syukur dan kerendahan hati. Lalu 1 Tawarik 18 di sini kemenangan Daud ya. Jadi Daud itu mengalahkan berbagai bangsa seperti Filistin, Moab, Hadadezer, Aram atau Syria ya, dan Edom. Di sini Daud mempersembahkan hasil rampasan kepada Tuhan ya. Jadi dicatat bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi. Lalu 1 Tawarik 19 di sini perang melawan Amon dan Aram. Daud mengirim utusan untuk mengirim Hanum, Raja Amon setelah ayahnya meninggal. Di sini Hanum menghina utusan Daud dengan mempermalukan mereka. Akibatnya terjadilah perang dan Yoab memimpin pasukan Israel dan berhasil mengalahkan tentara Amon dan Aram ya. Lalu di pasal 20 mengenai penaklukan Raba dan orang-orang raksasa ya, perang melawan Bani Amon berakhir. Di sini Yoab merebut kota Raba. Kota Raba itu ibu kota Amon ya. Daud mengambil mahkota Raja Amon dan menaklukkan kota itu. Dicatat pula bahwa beberapa peperangan melawan keturunan orang-orang raksasa dari Gad, termasuk saudara-saudara Goliat, dan semuanya dikalahkan oleh para pahlawan Israel ya. Kita bisa lihat di sini bahwa Tuhan terus menyertai Israel dalam mengalahkan musuh-musuh yang tampaknya sangat kuat. Lalu kita lompat ke 1 Timotius 1 ya. Jadi 1 Timotius 1 ini mengenai menjaga kemurnian ajaran. Di sini Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk menentang ajaran-ajaran palsu dan mitos yang tidak membangun iman. Jadi tujuan pengajaran yang benar adalah kasih yang timbul dari hati yang suci, hati nurani yang murni, dan iman yang tulus ya. Lalu di 1 Timotius 2 di sini mengenai doa dan tata tertib dalam ibadah ya. Jadi Paulus mendorong agar jemaat berdoa untuk semua orang, termasuk raja-raja dan para pemimpin pemerintahan, supaya kehidupan masyarakatnya berlangsung dengan damai. Juga ditekankan bahwa hanya ada satu Allah dan satu pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus ya. Lalu di sini juga
jelaskan bahwa Paulus juga memberikan petunjuk mengenai sikap pria dan sikap wanita dalam pertemuan ibadah agar dilakukan dengan tertib dan penuh hormat. Gitu ya. Baik ibu-ibu, itu singkat saja, silakan bagi yang punya rema, monggo. Setelah kita membaca firman, apakah yang ibu-ibu dapat dari pembacaan kita ini yang kira-kira dapat menjadi berkat untuk kita semua? Silakan. Siapa mau coba, Kanetika? Ya, maaf ya, Dek. Silakan, Kak. Ya, aku nggak pikir. apa-apa. Nggak apa-apa, silakan. Tadi aku waktu kita tadi mengheningkan, aku sempat membaca satu tawarik. Nah, di antara ini semua di bagaimana pekerjaan Tuhan atas Daud, tapi yang saya dapatkan ini, bagaimana kerendahan hati Daud kepada Tuhan hingga dia katakan, ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan ini satu kerendahan hati. Padahal dia banyak berperang ya, menang karena memang Tuhan sudah tetapkan, memang Tuhan sudah nubuatkan bahwa Tuhan selalu menyertai dia kemanapun dia pergi. Nah, itulah yang saya dapatkan dari Daud. Sehingga kita lihat nanti bagaimana kokohnya kerajaan Daud ya. Sekalipun nanti pecah antara 12 suku, tapi memang Tuhan sudah tetapkan. Nah, itu dia. Satu yang saya ambil itu, bagaimana kerendahan hati Daud, padahal dia sebagai raja yang sudah kokoh, kuat, itu yang saya dapatkan. Dan di Timotius juga bagaimana Timotius mempunyai kerendahan hati, sampai dia katakan Tuhan itu malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakannya dengan limpah kepadaku, kata ini kan kata Paulus, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima seutuhnya. Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, ya kan? Itu nanti. Tapi di antara mereka itu akulah yang paling berdosa. Satu kerendahan hati, pengakuan dari hati yang paling dalam. Padahal dia sudah sebagai pemberita Injil, sebagai rasul, tapi dia tetap akulah yang paling berdosa. Saya pikir ini satu proyek percontohan Bapak Daud ini, sekalipun sudah Tuhan pakai dia tahu dia sebagai seorang hamba yang melayani, bukan dilayani. Itu aja sih, Beku. Nah, ini satu lagi ya. Ini Paulus ini memang saya suka merenungkan. Sampai satu perkataan gini katanya, nanti kita yang manakah sudah kurugikan kalian semua? Wow, itu waktu dia bilang ini bahasa aku. Yang mana? Coba sampaikan. Kalaupun ada nanti yang aku rugikan ataupun anak didiknya, biarlah aku menggantikannya. Saya pikir itu satu perkataan yang dari paling hati, tapi dia sudah punya proyek contohan, yang mana sudah kurugikan dan yang mana aku sudah lakukan tidak benar di hadapanmu. Itu dia. Ya, oke deh. Ya, terima kasih Kak ya. Ya ibu-ibu ya, kita belajar ya memiliki kerendahan hati seperti Daud ya, seorang Daud, walaupun dia bilanglah dalam tanda kutip ya punya posisi, punya jabatan, apalagi kan orang-orang melihat wow dia Tuhan sertai gitu kan ya. Wow, dia perang menang terus, artinya ya kalau secara manusia biasa pasti saja ya adalah kesombongan itu ya, tetapi tetap dia rendah hati sehingga Tuhan sangat sayang kepada dia ya. Dia tetap seorang yang rendah hati, dia mau bersyukur dalam setiap kondisi ya, walaupun mungkin Tuhan pernah membuat satu teguran pada dia tetap datang dan dia tetap rendah hati di hadapan Tuhan ya. Kita memiliki hati Daud ya ibu-ibu ya. Kita percaya ya Tuhan akan menyertai kita selalu. Terima kasih Kak Neti untuk sharingnya. Silakan ibu-ibu yang lain. Ya Bu, ya silakan Bu Suti. Saya dapatnya dari 1 Tawarik 19 ayat yang di bawah, 19 dan ya 19 doang. Ketika dilihat orang-orang yang takluk kepada Hadadezer bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel,
Maka mereka mengadakan perdamaian dengan Daud dan takluk kepadanya. Sesudah itu orang Aram tidak mau lagi memberi pertolongan kepada Bani Amon. Di sini sama seperti yang tadi katakan, bahwa Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada orang yang mau dekat kepada Tuhan. Juga seperti yang Bu Jolis selalu katakan di dalam PPM, mari kita rendah hati. Karena kemenangan kita itu bukan dari kekuatan kita. Contohnya begini ibu-ibu, saya belum cerita dengan Ibu Joli karena kejadiannya baru tadi pagi. Sebelum saya pindah dari rumah ini, saya 2 kali disantet sama orang di sebelah kanan. Masuk kayak jarum suntik, sakit memang. Terus gitu. Tapi nggak ada apa-apa, nggak apa-apa. Sayanya ya beraktivitas saja seperti biasa. Kemudian tiba-tiba tadi pagi datang lagi. Terus saya berpikir, ini apalagi Tuhan, saya bilang gitu kan. Terus tapi saya bilang, saya diingatkan ini, kalau kamu dekat dengan Tuhan, kamu tidak akan kalah. Ini tadi Tuhan kasih tahu saya tadi pada saat dibacakan oleh Ibu. Percayalah kamu selalu dekat dengan aku. Senjata apapun yang kamu ingin tempa, ya Bu ya, ada di sama Bu Joli, kita di PTM itu setiap senjata yang ditempa kepada kita tidak akan berhasil kalau kita dekat dengan Tuhan. Percaya sama Tuhan, hati kita lembutin, kita jangan simpan dan kita balas. Yang penting jangan balas saja. Walaupun saya tahu ya, setiap di mana gitu, selalu aja orang ada yang dipakai iblis untuk menyerang saya. Tapi saya bilang, Tuhan saya ngerti kok, itu kan saya bukan berantem ya, atau bertengkar dengan manusianya ya, tapi kan dengan iblisnya. Dikasih pengertian apapun, ibu-ibu, dia memang tetap aja panas kepalanya, dikasihnya, di apa ya, dikompor-komporin terus. Mereka tuh enggak capek-capeknya gitu ngurusin saya, tapi kan pada saat ini, setelah rumah saya terjual yang dulu, itu kemenangan yang Tuhan berikan kepada saya. Walaupun saya tidak bersama-sama dengan almarhum suami saya, karena Tuhan sudah nyelamatin dia, walaupun dia tidak kenal Tuhan, cuma tahu doang, padahal dia juga tidak menyembah Tuhan Yesus, tapi dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Itu saya sangat bersyukur, berterima kasih sekali, dan orang yang tadi menyantet saya itu benar-benar kesal karena suami saya diselamatkan Tuhan Yesus. Karena sebelum dia meninggal beberapa jam, satu nama yang dia sebut siapa? Tuhan Yesus kita. Dia cuma bilang Yesus, beberapa jam kemudian meninggal. Saya itu sangat bersyukur sekali, dan pada saat itu saya merasakan surga itu bersukaria. Haleluya, puji Tuhan. Benar, saya sama merinding. Itu benar-benar, makanya kalau kita berterima kasih karena kita sudah dipilih oleh Tuhan Yesus jadi anaknya, itu kita terima kasih Bu. Yang lain masih nunggu list dari Tuhan Yesus, ya enggak? Dan yang bergerak siapa supaya mereka dapat listnya dari Tuhan Yesus, kepilih kita anak-anaknya mencari jiwa-jiwa. Itu yang Tuhan inginkan kan, kita cari jiwa-jiwa. Amanat agung Tuhan kan seperti itu sebelum naik ke surga kedua, setelah meninggalkan, setelah bangkit dari antara orang mati. Jadi saya tetap diteguhkan, mereka yang tetap bersama Tuhan, musuh itu pasti mundur. Jangan pernah menyerah, karena memang yang musuh kita itu yang menggunakan kuasa kegelapan tuh nggak pernah berhenti Bu, nggak pernah berhenti menyerang kita. Mereka tuh iblis itu ingin kita putus asa, seakan-akan tuh Tuhan tidak membantu kita. Tidak. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita percaya aja, iman. Tuhan bilang kan, iman sebiji sesawi aja dapat memindahkan gunung. Nah, pakai aja iman itu. Karena apa? Firman itu kan hidup di antara kita semua, ibu-ibu. Makanya kenapa saya mau ikut baca firman Tuhan sama Bu Joli, karena firman yang kita baca itu
hidup di dalam kita. Dan kalau kita anak Tuhan, kalau kita benar di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, maka apapun yang menjadi alasan buat Tuhan untuk membalas mereka, ya Tuhan kerjakan sendiri kepada mereka. Kita nggak perlu ngelihat, karena Tuhan yang bela kita. Kita udah tahu, kita percaya Tuhan kita hebat, dahsyat, besar. Begitu aja Bu Joli dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu untuk kesaksiannya ya, luar biasa ya. Luar biasa ya, makanya kita jagalah iman kita dengan berpegang pada firman Tuhan yang benar. Terima kasih Bu Suti ya, mantap pokoknya. Segala kuasa-kuasa apapun itu tidak berani mendekat kepada Bu Suti ya. Langsung cus, patah karena ada darah Yesus yang ketubungkus. Amin. Baik, apakah ada lagi ibu-ibu yang mau sharing rema? Bu Ati? Bu Ati mau sharing rema atau ibu-ibu lain? Ida, Bu Mensi? Tidak adakah? Baik ibu-ibu ya, jadi Allah kita ini memang Allah yang setia ya kepada janjinya. Dia akan selalu menyertai orang yang rendah hati dan taat seperti Daud. Dan kita pun mencontoh ya kerendahan hati dan ketaatan Daud gitu ya. Dan pastinya Tuhan memberikan kemenangan dan damai ya menurut kehendaknya sepanjang kita mengandalkan Tuhan ya. Semangat selalu. Dan kalau bisa Ibu Neti bisakah tutup doa? Tutup doa. Kita pungkasi pembacaan firman kita hari ini dan Kak Neti tutup doa maksudnya. Bisakah? Boleh. Ya, makasih. Nah, satu lagi, kita ini dipilih Tuhan untuk diselamatkan ya. Ini luar biasa ya. Kita dipilih untuk diselamatkan. Di depan kiri kanan kita kasihan kita sebetulnya. Oke. Kita berdoa ya. Yana masih kira halabayoro takasi kina hayara badibasi kiratu yahana maruto kusikira paridasi kinaya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tuhan, di dalam segala kelemahan kami, keterbatasan kami Tuhan, Engkau terus memaksakan kami dan kami mau terus Bapa belajar surrender di hadapan-Mu, sebab Engkaulah Jehovah Jireh, sebab Engkaulah King of Kings, sebab Engkau Allah yang menyediakan. Tuhan, kami bersyukur lewat kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur untuk grup ini Bapa. Biarlah setiap anggota grup ini mengalami satu restorasi total. Mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus. Mengenal Engkau Bapa. Mengerti isi hatimu. Sehingga kami Bapa sederap dengan rencanamu. Tuhan, Engkau tambahkan hikmat pewahyuan. Pada waktu kami membaca firman Tuhan. Itulah rema. Itulah Bapa yang buah yang harus kami kami terima dalam nama Yesus, dan karena Engkau pokok anggurnya, kami melahirkan anggur-anggur yang manis sehingga banyak orang menikmatinya. Tuhan, diberkati Bapa, adik kami Joli sebagai pemimpin di wanita membaca firman Tuhan. Engkau tambahkan hikmat pewahyuan Tuhan, kemanapun dia pergi Bapa ada tanda mujizat, sebab kasih-Mu selalu menyertai dan memberkatinya Bapa. Terima kasih buat pekerjaannya. Terima kasih buat keluarganya dan suaminya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, satu orang bertobat, seisi rumah akan diselamatkan. Dan kami bawa adik kami yang ada di Medan beserta orang tua kami. Kami minta Tuhan malaikat-Mu berpasukan, melindungi, mengawali seluruh keluarga besar yang ada di Medan. Terima kasih Bapa, urataka, kasih-Mu tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari untuk menyertai, memberkati keluarga di Medan. Bapak, terima kasih buat Ibu Sutema, juga kami bersyukur Tuhan, Bapak, yes, thank you Lord, tanda-tanda mujizat akan menyertai Ibu Sutema. Tuhan, dia semakin kuat dan semakin kuat, rata kaya rata, dan Engkau tambahkan hikmat pewahyuan Tuhan. Dan setiap rumahnya dikelilingi oleh malaikat Tuhan, dan keluar masuknya ada tanda darah Yesus Kristus, sebab Engkau sudah bayar lunas di kayu salib. Ada kemenangan, ada sorak-sorai. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat Ibu Menci juga, dimanapun dia berada Tuhan, biarlah hatinya terus terpaut kepada Engkau. Tambahkan hikmat pewahyuan di dalam keluarga besarnya, biar dia Bapak selalu Engkau yang diutamakan, diberkati.
anak-anaknya juga. Kami mau bawa Ibu Harmoni juga. Bapa di dalam surga, rapataka sekinala barida sekirata. Tuhan, Engkau memulihkan hati dan pikirannya supaya dia semakin Bapa dalam surga melekat kepadamu Tuhan. Apapun dalam setiap pergumulan, dia menyadari bahwa Engkau satu-satunya yang harus diandalkan. Dalam pergumulannya, yes Bapak, ada tanda mujizat. Dia tidak takut, dia tahu bahwa Engkau Yesus menyertai keluarga besarnya. Bapak, terima kasih buat Ibu Ati Sutejo juga. Tuhan, terima kasih. Urapa nama sekirata, kesehatan menjadi bagian miliknya. Segala perkara dapat ditanggung bersama dengan Engkau, sebab Engkau terus menuntunnya Bapak, menggendongnya Tuhan di dalam setiap pergumulannya. Segala kebutuhannya Tuhan akan cukupkan. Kami bersyukur buat Ibu Leni juga, tarik paksakan Tuhan untuk melakukan amanat-Mu yang agung. Bapa di dalam surga, terus hatinya dipulihkan oleh darah Yesus. Terima kasih Bapa, kami bawa Ibu Haryanti juga. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Inamataka sekiratu kurapala, dalam setiap pergumulan hidupnya Tuhan, belajar dia Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Biarlah roh keperkasaan itu dan ketujuh roh Allah selalu menyertai memberkati Ibu Haryani dalam nama Yesus Kristus. Diberkati keluarga besarnya. Terima kasih buat Ibu Ida juga Bapak. Terima kasih Tuhan, kasih setia Tuhan tak pernah habis-habisnya, selalu baru setiap hari. Dalam setiap pergumulannya Tuhan, Engkau memberikan tanda bahwa bulu yang terkulai tidak akan sampai Engkau patahkan, sumbu yang pudar tidak akan sampai Engkau padamkan, sebab Engkau selalu menyertai Ibu Ida. Terima kasih buat Ibu Rahayu. Segala puji syukur hormat bagi-Mu Tuhan. Biarlah di dalam setiap musim kehidupannya Engkau terus diandalkan. Tuhan, tambahkan hikmat pewahyuan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami berpisah Tuhan. Sebentar kami berpisah Tuhan. Ada damai sejahtera mengikuti kehidupan kami. Dan tanda-tanda mujizat terjadi. Berkat Tuhan melimpah. Bukan karena gagah perkasa kami. Dan anak-anak kami juga sangat diberkati. Karena Engkau memagari kami dengan anugerah seperti perisai. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas keluarga kami masing-masing. Di wanita membaca Alkitab. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin.